Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Untuk rekan-rekan calon guru penggerak di seluruh Indonesia, marilah kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Hasmawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kolaka Utara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi di modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama adalah, buatlah kesimpulan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana pembelajaran ini dapat diterapkan di kelas. Maka jawabannya adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha yang dilakukan untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas berdasarkan kebutuhan belajar individu setiap murid. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, kemudian bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan murid dengan melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif yang didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama, aspek kesiapan belajar. Yang kedua, aspek minat. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan melaksanakan 3 strategi diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan ketiga adalah diferensiasi produk. Kemudian langkah yang ketiga adalah dengan menyusun rencana pembelajaran yang di dalamnya memuat langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan strategi-strategi diferensiasi. Yang kedua adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Adapun alasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Kemudian yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan langkah-langkah pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Kemudian yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun.
Terima kasih teman-teman. Hari ini kita sudah membahas tentang koneksi antar materi di modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita laksanakan di modul 2.1 dan keterkaitannya dengan modul-modul lainnya di pendidikan guru penggerak dapat memberikan manfaat untuk pelaksanaan proses pembelajaran di kelas dan di sekolah. Semoga apa yang kita kerjakan selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam guru penggerak.